Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Pajaki patarakai tanra syukur kita laur sesena fung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kesiki napadepung fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kilalanna yewe wattu mapuncoe mamuarei napa barakai fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki meringkalinga ayat-ayat dan hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na wadina papole amala tania angka gareng ya rega pangiwang nakian napapole amala nangka ki mati dupaiwi apalana risaru mundrina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah disusiki dia guruta kitab Sahih Bukhari makoto panaritu kitab Bulughul Maram. Kitab Sahih Bukhari masih berkaitan dengan kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Maka tani masa lauria kurange makoto panaritu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bulughul Maram berkaitan dengan fikih. Hadis mana kia pembahasan yang berbeda. Qala al-Imam al-Bukhari makadai penguluta al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammadun an Ayyub an Muhammadin dari Muhammad ya napakiluri yang itu Muhammad ibnu Sirin. Maka dari Muhammad ibnu Sirin qala kunna inda Abi Hurairah. Engka nasewa wattu engka ki risesena Abu Hurairah wa alaihi thawbani mumassyaqani. Yaro wattue panguluta Abu Hurairah engka napake thawbani dua kain mumassyaqani. Mumassyaqani ini bermotif celak. Mumasyak betulnya yang diwarnai dengan tanah merah. Min kattan dari kain kutun. Ya. Fatamakhatah, lalu kemudian tamakhat. Al-Imam Abu Hurairah itu mengeluarkan ya mengesui olokna. Faqala napa makada bakh dalam riwayat lain bakhin. Ini istilah biasa napa kiarai. Kalau dia mendapati keadaannya berubah dari yang sebelumnya susah menjadi lapang, ya. Maka dari bakhin atau bakh, ya. Betulnya ya ko ini kada iaro dia la syukur, ya kurang lebih seperti itu maknanya. Abu Hurairah rampelena maka dia itu Abu Hurairah yatamakhatu fil kattani. Hurawi yatamakhat mengesuh, ya nasyuluna fil kattan di kain kattan. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aituni, ya engkana sewa waktu inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah, ya
akhiru betuana deulet tokongi pinsang ya deu talinga yarwattu engkaka baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah pallawangan na mimbarakna Nabi sallallahu alaihi wasallam na kamarakna Aisyah. Biasanya mimbar yaitu dari kata nabara onromatandre. Mimbar betuana ya dionret tetong riwattu mapaletu ki katoba ya regana ceramah dan tempatnya tinggi. Jadi ia tu narekodena matandre tanya tu mimbar asenna. Ya asam midi maka daki podium. Dan mimbar yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 3 anak tangganya. 3 anak tangganya. Sisai makkada sunnahnya mimbar makoiro. Sisa tu makkada ia tu mimbarae abuna sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke makkada sedio riwayat makkada makunrai mitai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaku makatobe tulisan rei. Lalu kemudian dikatakan kepada Rasulullah, mage ko dia burasi seki mimbar. Dia burani dan hasilnya seperti itu. Makira. Sebagian mengatakan sunnahnya begitu, sebagian mengatakan dia. Ya. Nasabairo buatan tukang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buatannya seperti itu. Ya komelo ke macuri mimbarana nabita ya. Seperti itu. Ila hujrati Aisyah. Palongan na mimbarana nabita sallallahu dengan ruangan Aisyah radhiyallahu anha. Ya naronon rumah kue kuburukna nabita sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dengan Umar. Dia sengih hujar. Hujar itu arti dari kata hajara maki betuang mana'ah. Artinya terlarang. Nasabah ia tu gunana kamera dia terusi. Ya, maka disebut dengan hujrah. Aku bahasa tak maka gue kamera. Ya, engkau lawan dia nak terusi tahu. Ya. Hujar. Tanya hajar ya maka betul batu tanya. Tapi hajar ya hujrah. Gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam magsyian alayya pinsaka dia utalinga. Ya, di antara rumah dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam narampi hadis maka dia tu raudatun min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman-taman surga. Dia gagah hadis rampir rilenero tentang raudah. Ya, maka dia dianjurkan ini, dianjurkan berdoa, dianjurkan salat dan sebagainya. Dia gagah hadis sahih majello itu junda yewe gau. Maka dia minabita, maka dia pallawangan na bolaku na mimbaraku raudatun min riyadil jannah. Ya mir. Agar narampi parita hadis maka da napake lori betuan na raudatun min riyadil jannah maka da salah satu dari tempat di bumi ini yang nanti akan dipindahkan di surga ya antara rumah dan mimbarnya Rasulullah SAW. Sesatu pak betuang hadis maka da pensyarah hadis maka da napake lori ini adalah taman yang dari surga yang ada di muka bumi. Dari janjina rekomelo kitu datudang risik dia taman dari taman-taman surga. Itu tempatnya di antara rumah dengan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katut dena sininna itu raudatu min riyadil jannah dena sininna. Engka tanranna ikut. Ya. Ketanranna. Ya. Nah ini
Deto nasipato risese na umat selenge pada nati ketika ni gangkan na si siku ya rega si pediri si sorong ritujun na jewe onrongnya. Ya, nasabah tanya wajib. Ya, tanya wajib. Bukan perkara yang wajib yang kita harus lakukan. Eke narekomelo ki lokamita yi makadayan na nasan nabita rodatun min riyadil jannah launi. Seta tu pataro na panritata makada nasabak nareko onrom makesing tentu nareko pigo ki amala tentu kami nak makesing. Ini idhafa tambahan. Ya. Ketika berada di tempat-tempat yang mulia. Tapi ya ro apala tu ki makada dega gahad desa sangadin na ia tu makada minabita antara rumahku dengan mimbar aku raudatun min riyadil ya jannah ya mir. Jadi itu nasipato ya kong lokaki umrah nasi soro-soro ki siku-siku si pediri ki pada tau masalah hanya untuk kemudian masuk ke situ ya untuk salat atau berdoa dan sebagainya ya. Apalagi kalau melakukan manipulasi atau menzalimi. Maksyian alayya pinsa kanasa Abu Hurairah dia telinga yerwatuh fayaji'ul ja'i nang kana pole se ditau deton digagar rampe makadani gaye tahu ya digagar riwayat pakanasai makadani gaye tahu asanna. Yang jelas mesti dia dari kalangan sahabat. Ya, nasabah zamannya Abu Hurairah atau besar kemungkinan. Fayada rijlahu ala unuki. Nita kata loko de utelinga ya. Nagesangan ni ajena lor ya loku. Nagesagesir. Dia nak tuduh gesek-gesek. Wa yura anni majnunun. Naitaka samaku jangan nasak atau jangan yurutui. Wa ma bi min jununin padahal dia jangan. Illa al-ju' sangadinna nasaba alupureng. Ya, pasabari. Malupulade. Ya hadis atau asar ini masyhur dikenal dengan Ahlus Suffah. Majallah Ahlus Suffah. Orang-orang yang sangat terbatas ekonominya dari kalangan sahabat. As-Suffah artinya emperan masjid. Masjid Nabawi. Yang hidup di masjid. Yang makan dari apa yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang fakir, akan tetapi mereka memiliki fokus yang tinggi. Ada ibadah, ada penuntut ilmu. Ya Abu Hurairah dia fokus menuntut ilmu, gangkana dega gana jama-jama. Ya seni Ahlus Suffah. Menurut masigi na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kondisinya Abu Hurairah itu kondisi yang sangat ya, memprihatinkan. Liwa lupuna gangkana dia natalinga. Orang-orang yang melihatnya, ini setan rayu nasat to jangan. Ya, itu ya makutana ki makadema gena aja na cukerang ya. Ini tidak bisa dipahami sebagai tidak beradab. Tidak. Nasabah ini sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Pada tu dia kalau ki pastikan ni kese wolo dia kada tuomo piga kedomo gaye aje tak jolo karena menghindari ada sesuatu yang dihindari ya ko aje tak mau membela mau betul lagi ya ko jari nampai ini jadi jangan dipahami ini hasil manang ka aje na cukirangi Abu Hurairah tidak deni sengit deni setan kedaya Abu Hurairah na setu itu jangan. Ya, magi ko dicukukin apa nale lota. Ya.
Nah, seperti itu apa namanya kondisinya pada saat itu terjadi. Kata Abu Hurairah, nacuke raka aje napa topo i ajena dia loku ya unuki nasek atau jangan, padahal dia jangan ya kia ya malufu kak. Ini kondisi Abu Hurairah. Dan kefakiran itu dia matutu nulle masarang pole riat tuntu kepada sengenge. Yaitu nareko tomat tuntu pada sengeng mesti dipenedingi dia senge ya agak sana an rasa-rasa kefakiran. Yaitu tu na peseng atau mutata ke dia mulai matuntu pada senge dia mulai man rasa-rasa. Nah yaitu kumatutu pada senge kiman rasa-rasa kita ul. Nah, itu kan bahasa orang-orang tua kita dulu. Ya. Karena ya, namun maka daki kita ini memiliki banyak harta, nek kia nareko di telengan ni alita di senge mesti dipenedingi dia senge kefakiran, kemiskinan. Dia itu nule janji nareko maguru ki na tuliman reki. Ya, tulim meso ki dia nasi runtuk. Ya tomi tu nama tareng ya paringerangi ya rega otae matik kepada sengeng nareko de na peno watange apota nasaba nandre nasaba iya tu darai ya nareko peno ya ponge pada nomanangi diawan na proses ye. Nah tidak ada darah di sini tu ni cakrudu ni tidak ada aktivitas. Dia nulis runtuk, aku tulis masoki, nampak tuntuk padi sengeki. Ya. Dan ini bisa dilihat dari para ulama yang menuntut ilmu kisah-kisah mereka dengan kefakiran dan kemiskinan. Akan tetapi atun tu kepada sengenge dia itu nawadi dia itu nulle nareko dia gaga orang parah dia nulle kapa orang parah ya mesti engka jama-jamang lalu kemudian menghasilkan napa wadi dia lihat kita. Nah sebab itu patun tu pada sengenge nareko dia gaga kita anak boleh tega ya guruna murajaah pelajaran ilmu. Jadi dia harus punya harta. Karena itu saya sapan ritata ya tomatuanna na balu ke ngicopok bola nah untuk na pakai matuntuk pada sengang anak nah. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah di antara para ulama yang begitu banyak pengorbanannya. Naseng panditaya man talabal haditha aflas. Nigi gitu matuntuk pada segeng masapa hadis bangkrut itu dia akan bangkrut ya habis uangnya melakukan perjalanan habis bekalnya kemana cari guru dengarkan hadis berpindah dari satu kampung ke kampung dari satu daerah ke daerah dari satu guru ke guru hanya untuk mencari hadis habis bekalnya aflas karena dia gak akan lisuang itu gak naserosan dari uang yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Padiseng. Ia dirahasiaan patuntuk padisenge namega na runtuk padiseng. Ya pun nareko anak ta ye perlu dia peringarangi anak nareko matuntuk padiseng ni maka dah ya pada cengi bate tak matuntuk padiseng. Jangan sampai matuntuk padiseng dia sengaleta nekia lengi nasor napa natiwilis. Tanya pada sengang nanti iblis. Lalu kemudian di sini kata Abu Hurairah bakhin atau bakh. Ini adalah ungkapan kesyukuran. Maka dia wala syukur biasa begini keadaan saya. Ya. Al-Imam Ibnu Battal menjelaskan hadis ini maka dia Abu Hurairah dia menerangkan tentang kesyukurannya. Apa yang dia dapatkan dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah Abu Hurairah.
Ya. Dia kada makada berarti mega napa lana Abu Bakar. Nek kia paling banyak menyampaikan hadis. Perlu mana seri seseta ya. Nasabah Abu Bakar adalah orang yang paling pertama masuk Islam. Si lolong nabita. Ya Abu Hurairah 3 tahun, 3 atau 4 tahun si lolong nabita. Lalu kemudian kenapa paling banyak meriwayatkan hadis? Kau ni mundur rahasiana untuk kepada disengenge. Maka dia tu narek tuli dia cueri wi guru ta, ya. Guru kita senantiasa kita menyertainya dimanapun dia berada. Kita belajar darinya di tayam pikidona, lalu kemudian ya kita banyak bertanya kepadanya dalam waktu yang cepat. Mega diruntuk padiseng pada ia Nabi Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah tete lo kena bita dia ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu karena sewa selesai di perjalanan ala lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Hurairah. Ya. Aku tanai waktu nang Abu Hurairah maka dia politik aku. Maka dia boleh Kak Denre. Ya, dia izin tidak bersama Nabi karena dia junub. Ya. Nah cece na reko si bayu Nabi sallallahu alaihi wasallam nama rota na sedih ngalena. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina la yanjus. Ia tu mata dia najis. Orang beriman itu tidak bernajis jasadnya tidak. Ya. Akidahnya juga ya tentu agak sena narampi ayat bahwa innamal musyrikuna najis. Maka dia tu mapa dua najis yang pakai lori akidahnya bukan jasadnya. Ya, bukan jasadnya. Jadi bakin ya rawal syukur nasabah ya riwalo begini keadaan saya sampai saya tidak sadarkan diri. Nah cukke kata gue pakai ajena. Ya ro nasabah waktu untuk kepada disenge na liwa luhuku. Ya. Lalu kemudian berbalik keadaan menjadi orang yang kemudian dimuliakan dengan ilmunya dan pengetahuannya hadis-hadis yang diriwayatkan ya, darinya. Ya. Mega dan lele narampe ditujunna alam biranna riasengi asab barakan. Yaitu patuntuk padisenge atau agi nareko kata puelo nade nasi bawai asab barakan ai den ule jaje tu gagai. Asab barakan pa. Ya. Yakko dia tu le sabra ya berhenti memiliki keinginan. Tidak bisa bersabar, jangan punya cita-cita. Nah sebab itu cita-cita ya apa nawad di bapoli nareko nasi bawai asam baraka. Tidak apa namanya, tidak ingin menjalankan prosesnya tidak bisa. Maka dia Allah Subhanahu wa taala keutamanya misalnya dibangunkan istana, dibangunkan surga. Ya. Apa namanya dibangunkan rumah di surga, dibangunkan istana di surga. Ya, akan ditinggikan derajatnya. Ya, akan digugurkan dosa-dosanya, kesabaran digagah. Tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada hitungannya. Ya. Makanya itu waktu tamat mati mudah-mudahan tomat dapat tamat mana ki surga pang Allah Subhanahu wa taala. Nah sambugi malaikat maka da salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian iana tu wasilina asabarakum. Fa ni'ma uqbadar yana wisi kesing onro. Ya, dia nagago onro setelah ini. Itu kita disambut dengan ucapan seperti itu, maka dia nawe awasilina asabarakum. Jadi wadini madekeke maka dah yakko dia tu masabara ya pigo iperintahan ng Allah Subhanahu wa taala maka to panarito niniru isinin na papisangkana ay mabila suruga. Mabila suruga na sabay itu suruga ya to sabra na punangi yare ga diperuntukkan untuk orang-orang yang bersabar itu. Tama suruga maka da salamun alaikum bima sabartum. Agi. Ya. Pigo iperintahan ng Allah taala mesti dengan kesabaran. Nah dia itu gagal tahu itu tulis syukur umi.
mesti napa suselle ye ya kodena sabara syukuru inaro narampe hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Muslim kada ajaban li amrin mu'min maka da mapahira-hira yaitu urusan atau matepe magai inna amrahu kullahu khair ya sinina urusanna madece mana in usiba atau in asabathu darra ya sabar narik kuna boleh asusa ngasabar wa in asabathu sabar ya mesti sabar nasaba Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu ya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yanatu as-sai keadaan apa seselifung Allah taala engkau waktu-waktu senaking kasih waktu-waktu ya agak senang mapipi disedih kasih begitulah Allah mempergantikan hari-hari ya dunia ini itu keutamaan di dalam bersabar sabarakang. Kemudian di sini Abu Hurairah menunjukkan kesyukurannya. Betul maka ada bakhim maka dia royal syukur dia narampe keadaannya seperti ini dan sekarang seperti ini. Bersyukur ya maka dia Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum narik kepada syukur ko utambai ko ya wala in kafartum naiknya nareko mukafire kiwi betul na demo syukuru kiwi inna adabi lasyadid majappu iaitu pacallaku ya sangat pedih jadi bersyukur dan yang paling susah bersyukur ini ya mesti dipeletu kaki nasabah yewe hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam engker sesena makun rai ya susah nasad disyukur terutama ritujunna kepada suaminya nasyukuru kiwilakai dia kema susah apalagi taat ya taat kepada ya makanya itu ya komita ki konten-konten ya suami istri tadi ya mesti yang selalu dia korbankan itu maka dia urani suaminya itu konten durhaka ya konten-konten durhaka itu nah maka ada bunga-bunga dia agak bunga-bunga nasabah itu contoh yang tidak bagus ya contoh yang tidak bagus ya nomor contoh dia tuh namun contoh itu di tujuannya asolangangi contoh yang tidak bagus ya. Dia menghina suaminya dia merendahkan suaminya ya. Itu tidak bagus dan banyak orang-orang yang menghasilkan yang mencari uang dari situ ya dan ini syubhat ya bukan lagi syubhat hal-hal yang seperti itu. Sebab itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan adab dan akhlak di mana Islam datang untuk itu. Jadi dia pese-pese ngilo di sini na orangnya terutama suami. Ajak to melo na cau-cau benita. Tanya nasabah kita mau dihormati tanya. Neki dicerinai benita maka diucerinai ki. Nasabak narik kode idi tuman rasa-rasa nama tandre-tandre sadana lalu kemudian adabnya tidak baik sampaikan terus terang ya bukan karena mempertahankan diri kita sebagai apa namanya kehormatan dan lebih daripada itu idi ucarinai ya istri nasabah narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam maka da witai neraka ternyata kami namai penghuni nampak makunran aga sabarna yakfurnal ashir nakafireki wilaken betona dena sukuruki ya netu na rekomelo ki misang isi tungan-tungan na tungke iya tu lakaye
disakiti oleh istrinya, maka bidadari itu berkata di surga, mati pinaseng, na nalipas ako, na iya mampiwi atau agak sana para kayu. Nanti kalau dia meninggal, lepas dari kamu, dia tidak akan lagi menderita bersama dengan saya. Jadi sabar muki. Ini yang harus dipahamkan kepada para lelaki al-qiwamah. Mereka harus punya qiwamah bahwa saya laki-laki. Dan disitulah lurusnya rumah tangga dijalankan kalau laki-laki tetap jadi laki-laki, perempuan tetap jadi perempuan. Jangan sisiliran. Ya, makunreus mancaji orwane mancaji makunre. Membantu pekerjaan istri itu tidak menjadikan kita ini seperti atau tidak. Nasabaya tu nabita napigo metu jama-jama bola anak. Ya, kan tetapi tidak menurunkan kiwamahnya, kepemimpinannya sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi ya perempuan. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jadi tidak ada prinsip itu, maka ada agak sana ada kada ya de kumito nasa kubineku neke ya robineku lebih matarui daripada ya. Nah, tidak. Di sinilah kalau kemudian laki-laki itu lemah, ikonnya monro kerusakan perempuan. Dan perempuan harus tahu dan tetap menjadikan suaminya sebagai laki-laki dengan menjaga harga diri suaminya, ya, kehormatan suaminya, dan begitu pula laki-laki jadikan istri itu tetap sebagai perempuan, yaitu dipancaji urane, ya, maka dicengin sekali, manja sekali, sedikit-sedikit curhat sedikit-sedikit, ya. Tapi boleh lamun rumah cerita aku tenen ini. Ya tu biasa na sapa orone lengi na sapa dete lo mangkelinge cerita na. Na itu makun rituli melo ma cerita. Ya. Nama makada ya yang kalian nih. Jadi kalau istri itu banyak keluhannya kepada kita, itu wajar, nasabah kita ini pemimpinnya. Dia boleh mau mengeluh, di mana mau mengeluh. Nah, seperti inilah. Kemudian ya laki-laki dan perempuan tetap pada asal penciptaannya aja nasi selit. Ya. Jadi ini Abu Hurairah menjelaskan kepada kita tentang kesyukurannya terhadap keadaannya. Yamina napapuli mai gapat disengeng nasaba asabarakenna, karena dia bersabar melewati keadaan-keadaan ketika dia menuntut ilmu. Baik, diselesai dulu kita tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya pura dicapuri ini pembahasan ritujunna, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah dengan sujud ya syukur. Maka kowe dia tamaki ini di bab maka ada babu salati tatawwu'i. Di babang ritujunna sempajas sunnah. Hadisana oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, maka Nabi ta qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, napo adakah Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, sal maka da aku ta illauko, ya, mintalah. Fakultu maka daka nasir Rabi'ah, as'aluka murafaqata fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta bersamamu di surga. Siloloh ki di surga Rasulullah. Faqala aw ghaira dzalika, maka Nabi ta kamu pegal lainnya. Qultu huwa dzaka, maka dia Rabi'ah ya narubawa.
Ya norbaw yang penting siloloki di surga. Qala maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam fa'inni yako maka itu bantu-bantu ka ala nafsika atas dirimu pikoge carana bikasratis sujudi. Ajak minaya makareso merelu doang dan sebagainya jangan, tapi bantu-bantu to ka agar bate tak bantu Nabi ta kasratis sujud, kita banyak sujud. Aga betuan na mega sujud tak berarti mega sempajatta. Ya, mega sempajatta. Nasabah sujud ini yang dimaksud adalah salat. Terkadang salat ini dinamai dengan sebagian rukun-rukunnya. Dia satu makada raka'ah, dia satu makada sujud, biasa to dia qiyam. Ya, bagian-bagian dari rukun-rukun. Kemudian salat diberikan dengan nama tersebut. Jadi ini ya salah satu jalan masuk surga sidape Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak amalan-amalan sunnah. Yakko maciru patujutta melo kisuruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam na perlu mi dipigau ay masus satu kapa. Sedangkan yewe man nassa-nassani makada illoko kadia Rasul saya minta sama-sama bersama kamu. Manassa ini orangnya jelas sahabat Nabi SAW. Pada bersamaan dengan itu tetap maka Nabi tak pamegai sempajamu. Perbanyak ibadah sunnah. Ya, jadi itu narekomelo kisilolon Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na perlu mi insyaallah narekomello tepat atau tama surga tu nakia. Apakah kita bersama dengan Rasulullah? Ya, itu surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ia di pumena saya memuare odiki seruntuk Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Ya, natan raki maka dai di yewe umatna. Kita ini adalah umatnya. Natan raki itu Nabi tak matu. Dari mana gurran muhajjalin. Maka dengka tanran pula jinnekna. Macaya mana ini? Semua wajah dengan tangan kaki. Bercahaya kan karena tanra Nabi tahu kalau umatku je. Biasa kalau umatku nabi ni nama kada malaikat tanya umatmu itu. Padahal kena tanra je. Maka dia Nabi tahu lagi muasang itu umatku. Maka dia innaka la tadri madza hadasu ba'daka. Dia misangi maka dia agan napi go puramatemu rimun di puramatemu. Ya, dia suka melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya atau bahasa Rasulullah itu bid'ah. Ya. Dia ngaliat alita umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nekia ya rokamina dicece sunnahnya. Ini coba pertanyakan. Kita ini umat Rasulullah tapi benarkah kita ini mencintai sunnah-sunnah Rasulullah? Ya. Atau lima celak mi bawa pakitai mi tau majenggo ke jenggo na macelak pakitan nama tanda-tanda selera na kasih istilah mompo. Ya, semakin orang memiripkan dirinya dengan Rasulullah SAW, oh pada megato istilah na ya banyak panggilan-panggilannya kepada orang-orang yang seperti ini. Bagaimana mungkin kita ini disebut dengan umat Nabi atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kita membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis kedua Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma maka dah hafiztu minan nabi 10 raka'atin wa apala ingka 10 rakaat ya wisengi manassa-nassa poli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naritu raka'ataini qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha 2 rakaat setelah zuhur. Berarti 4 apa nih? Wa raka'ataini ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Berarti 6 nih. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi dan 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya berarti arwani. Wa raka'ataini qabla subhi dan 2 rakaat sebelum subuh berarti 10. Muttafaqun alaih. Ia narampe Abdullah bin Umar ya tosi naruntu'e polir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lahuma kata di riwayat maka da warak ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. 2 rakaat di bolana
rimun ripurana mas sempaja juma. Jadi itu kepura ke mas sempaja juma. Sunnah sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Ya pun reko tuli letuk ni di boleh na lesi kejajian dan itu berlangsung terus begitu. Dia dulu pokoknya dia dulu kuasa lihat aja kalau letuk ni di bola ata. Daripada kehilangan ya wadi dipigok di masjid. Ya, tapi nareko letuk ni di bola ata lalu kemudian lebih afdal, lebih bagus lagi kita bisa melaksanakannya, laksanakan di rumah. Kemudian di surat Muslim, kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Ya Nabi ta kalau sudah terbit fajar shadiq betul tanda tamak ni subuh yaitu Nabi ta dega kesempajan najama sangadina duan rakang ringkas. Di nama lampai papangopuna. Ya. Oleh Aisyah binina Nabi sallallahu alaihi wasallam maka da anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla az-zuhr yaitu Nabi tak deneng kana selai patan rakang diolona loro berarti 10 ni dua yang mana. Kang Aisyah tentu paling tahu tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabak si boleh beda dengan Abdullah bin Umar tadi. Wa rak'ataini qabla al-ghada dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Yang ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih dari Aisyah radhiyallahu anha maka dalam yakunin nabiyyu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajr. Degaga kaminan najaga sempaja sunnah risesena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalahkan salat sunnah qabla al-fajr. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau di waktu safar, mau di waktu mukim Dineng kena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Asyadda ta'ahudan min. Nakatan ni masuk. Wali muslimin hadis surat Muslim rakaatal fajri 2 rakang diolona subuh khairum minad dunya wa ma fiha lebih makasipina lino pole dilino makutopan itu agar rilalan nalino. Lebih baik daripada dunia daripada seisinya. Ya. Cuma dedi tema kokoi ya susah lah. Ya. Nah sebab ya padahal ya aku makadeli no dipikir gimana semua ya apa yang paling baik di dunia ini. Maka lagi ini yang paling itu bagian saja, sebagian saja. Nah ini lebih baik daripada dunia dengan isinya. Setiap hari bisa kita dapatkan. Ya. Ketua matu di akhirat kita. Ya. Siapa yang kemudian di seumur hidupnya ini setiap hari mengumpulkan dunia dengan isinya, ya, yaitu dengan 2 rakaat yang tidak pernah dia tinggalkan sebelum salat, ya, sebelum salat subuh dan ringan. Ya, dari hadis Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka dari sami'tu Nabi yang kana sewat tuang kelinga Nabi ta yaqulu maka da man sallas natai asyrata rak'atan. Ini gini gitu tetongang sempajan 12 rakaat fi yaumin wa lailatin lalana sesuwennya bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Pas sabari 12 rakaat dibangunangi baitun satu rumah di surga. Itu agak tu sugi di linoe na reki esos suci di bola se di kaplingan gaga. Digaga. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau kita salat 12 rakaat satu hari, setiap hari dapat kaplingan di surga. Ya, ini kan nama tu kami mega kaplingan. Rawahu Muslim fi riwayat tatawuan sempaja sunnah. Kemudian di riwayat At-Tirmizi yang serupa ada tambahan arba'an qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha 2 rakaat setelahnya, neni Warak'ataini ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib 8 warak'ataini ba'dal isya 2 rakaat setelah isya 10 warak'ataini qabla salatil fajri sebelum salat subuh 2 rakaat yang mana ya 10 atau 12 rakaat ya. Kemudian riwayat al-khamsah imam yang 5 mengatakan man hafaza ala arba'in qabla az-zuhri wa arba'in ba'da harramahullahu 'alan nar. Kita jelaskan ini insyaallah setelah azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walil khamsati anha, masih dari Ummu Habibah ummil mu'minin, man hafaza ala arba'in qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Jadi ada tambahan. Ini keutamaannya berbeda lagi. Harramahullahu 'alan nari, maka Allah mengharamkannya atas neraka. Narekku magaloi apa sewata tauhid kita baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dari api neraka. Ya. Istiqamah menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang shalla arba'an qabla al-'asri, yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini adalah dhaif. Ya. Ada seorang perawi yang bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Mahran. Ini sadukun yukhti. Betul na saduk, betul na diterima we hadis na neki we nasi tujuangi we hadis na yukhti. Hadis yang dia keliru di dalamnya. Ya. Kemudian hadis datang dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi. Thumma qala fi salisati liman sya'.
Maka dia Nabi taritujunna sampaja diolona mangaribih. Maka dah sempajak ke diolona mangaribih, sempajak ke diolona mangaribih, sempajak ke diolona mangaribih, rekomelo ko pigau. Ini yang ketiga ini, ya, bagi siapa yang mau laksanakan, ada tambahannya. Karahiyata ayyattakhidhahan nasu sunnatan. Ya, Nabi SAW mengkhawatirkan jangan sampai itu diambil sebagai sunnah. Artinya sesuatu yang merasa dia susah untuk meninggalkannya, berat untuk dia meninggalkannya. Jadi itu sunnah akan tetapi tidak kuat. Maksudnya tidak kuat, tidak terlalu dianjurkan untuk terus menerus, ya, dirutinkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa anna Nabi shalla qabla al-maghrib raka'ataini, maka dia tu Nabi ta angkana nangka waktu napigoi 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi boleh. Yang mau salat silakan, yang tidak mau nareko melo ki patujuwi berarti di patuju tu melo mas sempajang. Nah sebab alena perlu waktu. Ya tu melo nas sempajang dia tu na perlu waktu. Jadi maka kemudian di setel kira-kira bisa melaksanakan salat sunnah sebelum maghrib. Ya todo melo nama sempaja aja nah. Ya. Jangan ini kemudian jadi pertengkaran lagi. Kalau semua sepakat, jangan gagah. Ya. Tapi engkau melo, engkau todo melo berarti mesti dipertemukan. Sisakan waktu kira-kira bisa salat 2 rakaat, setelah itu qamah. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Anas, maka da kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi fakana yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Ya. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena sewaktu kunna dahulu kami salat 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari, dan Nabi melihat kami tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Jadi semua hadis-hadis yang disebutkan ini menjelaskan kepada kita salat-salat sunnah. Ada yang rawatib muakkadah, ada yang muakkad itu sangat dianjurkan, dan ada diperintahkan oleh Nabi dan Nabi juga senantiasa melaksanakannya. Itu muakkadah. Dianjurkan oleh Nabi nekir Nabi tak keadaan Nabi kau kada tode, berarti itu secara mutlak itu hanya dikategorikan sebagai salat sunnah. Ya. Ada yang nawafil, ada yang mutlak. Kemudian hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, maka dia qalat kana an-nabiy nabitta yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh. Maka dia nabitta meringankan 2 rakaat salat sebelum subuh. Hatta inni aqulu gangkan makadaka aqra bi ummil kitabi, na baca moga ya nabitta surah al-Fatihah. Saking ringkasnya. Jadi ayat tosi nama lampe baca tak. Ya kuman sempajang sunnah diolona subuh. Yang dianjurkan itu adalah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ya kan ya Nabi tak sempajan nama malampe tetona. Ya. Jadi seandainya nareke-reke ni Aisyah maka kada samana dia nak baca surah Al-Fatihah. Nah sebab memang Nabi tak yang membaca ya itu memang bacaan ya yang tartil. Jadi dia tu maka ada ringkas itu berarti merip, maka senang madira berarti tapi gawi dia. Ringkas itu berarti mulai dari bacaannya ya jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Zikirnya yang bisa dibaca 5, 7, 9 ketika ruku sujud itu
dibaca 3 misalnya. Ya, ringkas. Kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu makada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr nabaca di 2 rakaat sempaja diolo na subuh makada nabaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Artinya setelah surah Al-Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun ya dengan qul huwallahu ahad. Lalu kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha makada qalat kana an-nabiy nabita idza shalla rak'atil fajri ittaja'a ala shikkihi al-ayman. Ya nabita na rekupuran ni napigo ia 2 rakaat diolo na subuh leu-leu sinampe. Ya. Miring kanan tidurnya. Jadi dia miring kanan. Leu-leu ya. Ittaja'a ya sampai matindro kina labo sampai subuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ini adalah sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini qabla salati subhi falyattaji ala janbihi al-ayman. Barang siapa apabila salah seorang di antara kalian sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh maka hendaknya dia baring miring kanan. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maka qala Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna yaitu sempajam penni 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha apabila salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh shalla rak'atan wahidatan napigo ni siraka tutiru lahu maka shalla rigo engkana mencaji witir penutup dari salat-salat yang dia sudah laksanakan. Ye se didalele nak ketening pandritai ya makada degaga gangkanna rakaana yaitu sempajam penih. Ye dalelena. Sempaja narku makitora ni tama waktu subuh pigo ni ati sirakan. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwa salat malam itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas rakaatnya. Yaitu narampe hadis ya istri Nabi sallallahu maka dia tu Nabi tak sempajam peninna seproses diraka dineng kana liwengi itu tidak konsisten seperti itu. Nah sebab sebagian riwayat engkau makada 10 telu rakaat. Bahkan sebagian riwayat Nabi tak kurang napigau mas sempajang setelah witir. Ya. Nah sebab Rasulullah kan mega onron mas sempajang. Ya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu berbeda-beda tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa itu pembatasan. Nah sebab engka napau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedito tangayro pembahasan ditujuan panditata nareko kira-kira si tentangnya si bawa aga napigo nabita si bawa aga napu ada apa yang diucapkan Nabi dan ini ucapan Nabi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nareko ya. Kalau ada orang silaingan ni aga napa si bawa aga napigo aga na dia keteni. Apa yang kita ikuti? Perkataannya. Karena perbuatan itu banyak uzur yang mungkin mempengaruhi. Yana tu deki na waddi kaita melihat walaupun dia seorang alim, maka mapakui tu betina mas sempajang yaku matahi ya inakat. Siapa tahu meletangi. Ada uzurnya. Agane yang kelinga yaku mapeletui. Kalau dia menyampaikan, ya. Yaro nasawita ustaznya aku mas sempajang sunnah itu midiga gurukuna dia padahal mau pedih itu ya langsung itu perbuatan ada uzurnya tapi kalau perkataan ini tidak orang harus menyampaikan yang hak ini pembahasan tentu di sisi para ulama. Kemudian yang terakhir di sini salatul laili wan nahari masna bahwa salat malam dan salat siang itu 2 rakaat ini hadisnya dhaif. Maka dia rupat taruna panditata salat sunnah itu bisa dilakukan dan juga dijelaskan dalam riwayat bisa dilakukan 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam.
Adapun yang mengatakan bahwa salat misalnya 4 rakaat dengan mirip salat zuhur, ini tidak ditemukan dalam riwayat yang sahih. Mungkin pernah kita dengar ada ustadz yang menyampaikan, mungkin itu adalah salah satu yang perlu dibahas dan dilihat ulang. Karena ini pembahasan ya kaitannya dengan riwayat dan tidak ada dijumpai riwayat yang seperti itu, pelaksanaan 4 rakaat dengan 2 tasyahud kemudian 1 salam mirip dengan salat zuhur. Yang paling afdal itu adalah masna. Salat malam, salat itu dua rakaat. Siang itu diikutkan dengan malam. Baik. Insyaallah kesekipai sambungi riwayat lainnya memuare naureki fong Allah taala umur barakah adisi-disi kesekina pasiruntu meringkalinga itu junna dan fong Allah subhanahu wa taala dan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dingin apa boleh amal madece apa padang kaki mati runtu ia palan naresurmun rina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.